Sarung merupakan pakaian ibadah umat muslim di dunia. Di Indonesia sendiri, sarung menjadi busana yang dipakai saat kita akan menjalankan sholat. Tapi tahukah Anda bahwa sarung menjadi tren fashion di luar negeri? Berikut ini pemaparannya. Pemirsa beriman, pernahkah mendengar mitos bahwa setiap manusia memiliki 7 kembaran? Mitos yang mengatakan bahwa di dunia ini terdapat orang asing yang tidak memiliki hubungan keluarga, namun punya wajah yang sangat mirip dengan kita. Seperti orang-orang yang berhasil kami rangkum berikut ini. Benarkah setiap manusia memiliki 7 kembaran? Pemirsa beriman, pernahkah mendengar mitos bahwa setiap manusia memiliki 7 kembaran? Mitos yang mengatakan bahwa di dunia ini terdapat orang asing yang tidak memiliki hubungan keluarga, namun punya wajah yang sangat mirip dengan kita. Seperti orang-orang yang berhasil kami rangkum berikut ini. Pertama, Niam Gheni dan Karen Brannigan berhasil menemukan kembarannya melalui sebuah kampanye yang digencarkan langsung oleh Niam yang ia lakukan melalui situs sosial Facebook dalam waktu 28 hari. Setelah bertemu, mereka sendiri pun tidak percaya muka yang mereka miliki ternyata begitu mirip. Yang kedua, Daniel Boucher dan Zofet Desmarais. Siapa yang menyangka bahwa kedua wanita yang terlihat kembar identik ini ternyata tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Mulai dari penampilan hingga umur yang hampir sama, semakin membuat mereka tidak bisa dibedakan. Ada lagi sosok kembar identik tapi bukan saudara, yaitu Morgan Bowden dan Imogen Rem, Edith Prefontaine dan Stephanie Tremblay, serta Remy Gerard dan Gabrielle Gilbert. Sepertinya mitos setiap manusia memiliki kembarannya di dunia coba dibuktikan oleh Kanadian Francois Brunel yang membuat I'm Not a Look-Like Project. Project ini sengaja ia buat untuk mengumpulkan dan mencari orang dari berbagai belahan dunia yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah, tapi terlihat sama persis, bahkan bisa disebut sebagai saudara kembar. Ternyata Brunel membutuhkan waktu hingga 12 tahun untuk mengerjakan I'm Not a Look-Like Project ini. Tidak hanya dalam proyek tersebut saja, tentunya kita juga sudah pernah melihat seseorang yang memiliki kemiripan wajah dengan orang lain. Bahkan ada pula orang-orang yang mirip dengan tokoh terkenal. Lantas benarkah setiap manusia memiliki 7 kembaran? Sudah cukup banyak orang yang mengatakan setiap manusia memiliki 7 kembaran, bahkan sampai sangat mempercayainya. Namun sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan dari mana awal mula mitos tersebut muncul. Dan belum ada yang bisa memastikan pula kenapa harus 7 kembaran. Dari sisi sains, teori yang paling memungkinkan seseorang itu bisa memiliki kemiripan adalah karena kemiripan instruksi gen. Gen manusia memang hampir mirip satu sama lain, di mana yang menjadi pembeda utama adalah instruksi yang diberikan oleh gen tersebut untuk membuat kontur wajah seseorang. Populasi manusia di dunia sendiri sudah melebihi 7 miliar, dan wajar bila di antara mereka akan ada yang mirip dengan kita akibat adanya kemiripan instruksi gen. Namun terkait pernyataan tentang setiap manusia memiliki 7 kembaran masih menjadi mitos hingga saat ini. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah Maha mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang Maha besar lagi Maha tinggi. Quran Surah Ra'd ayat 9. Pemirsa beriman, mengenai setiap manusia memiliki 7 kembaran, para ulama menyebutkan hal itu sebagai khurafat atau kita sering menyebutnya sebagai mitos. Bahayanya perkara ini selain bisa merusak keyakinan kita pada Allah Ta'ala bahwa Ia adalah satu-satunya zat yang mengatur semua urusan kita di dunia dan akhirat, khurafat atau mitos ini akan bisa menjebak kita pada kemusyrikan kecil atau besar. Dalam akidah Islam, sejatinya Muslim mampu menjadi hamba yang benar-benar bisa menjaga kemurnian akidahnya pada Allah, tidak mempersekutukan Allah dalam hal sekecil apapun. Selain itu, seorang Muslim harus meyakini bahwa tidak ada perkara yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa kehendak Allah semata. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidakkah kamu tahu bahwa Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi?
Yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hajj ayat 70. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di langit dan bumi sudah tertulis dalam Al-Quran. Oleh karenanya, mitos yang bertentangan dengan akidah kita yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ini sekiranya patut kita hindari demi kemurnian akidah kita bersama. Pemirsa, demikianlah pemaparan kami. Semoga apa yang kami paparkan tadi mampu menambah wawasan serta keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Namun terkait pernyataan tentang setiap manusia memiliki 7 kembaran masih menjadi mitos hingga saat ini. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah Maha mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Quran Surah Ra'd ayat 9. Pemirsa beriman, mengenai setiap manusia memiliki 7 kembaran, para ulama menyebutkan hal itu sebagai khurafat atau kita sering menyebutnya sebagai mitos. Bahayanya perkara ini selain bisa merusak keyakinan kita pada Allah Ta'ala bahwa Ia adalah satu-satunya zat yang mengatur semua urusan kita di dunia dan akhirat, khurafat atau mitos ini akan bisa menjebak kita pada kemusyrikan kecil atau besar. Dalam akidah Islam, sejatinya Muslim mampu menjadi hamba yang benar-benar bisa menjaga kemurnian akidahnya pada Allah, tidak mempersekutukan Allah dalam hal sekecil apapun. Selain itu, seorang Muslim harus meyakini bahwa tidak ada perkara yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa kehendak Allah semata. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidakkah kamu tahu bahwa Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi? Yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hajj ayat 70. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di langit dan bumi sudah tertulis dalam Al-Quran. Oleh karenanya, mitos yang bertentangan dengan akidah kita yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ini sekiranya patut kita hindari demi kemurnian akidah kita bersama. Pemirsa, demikianlah pemaparan kami. Semoga apa yang kami paparkan tadi mampu menambah wawasan serta keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, benar-benar baru tahu ternyata emang belum tentu kita punya 7 kembaran dalam dunia ini. Ya udah komentar aja, kita belum sama pemirsa nih. Oh iya, lupa. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Tommy Kurniawan. Dan saya Zaskia Meka, seperti biasa kembali di Berita Islami Siang. Dan tadi kita dibukanya, biasa kita ngebuka. Betul. Tapi kali ini dibuka dengan fikih karena temanya sangat menarik sekali. Dan orang-orang kadang-kadang suka banyak yang percaya bahwa katanya di dunia kita punya kembaran. Iya, dulu waktu aku kecil ya, itu juga sempat ada bilang gitu bahwa kita ini sedunia ini ada kembaran sampai 7 Bener gitu loh. banget. Ternyata itu cuma mirip ya. Bener gitu, banget. Karena saya juga sempat obsesi untuk pengen nemuin 7 kembaran gitu kan. Tapi emang pada akhirnya dibilang bahwa kemiripan mungkin aja karena itu adalah instruksi gen. Jadi suka ada yang bilang, kamu tuh mirip banget ya sama BCL. Ya sekilas-sekilas emang mirip, tapi kalau untuk sama persis sih nggak ada, kecuali memang kembar-kembar aja ada beda dikit loh. Mungkin secara garis muka dan juga para ulama mengingatkan kita bahwa kita jangan langsung percaya sama yang namanya mitos. Bener. Karena terkadang mitos itu bertolak belakang dengan akidah agama Islam. Maka dari itu lebih baik kita berhati-hati, kita menjaga akan percaya sesuatu. Banyak sekali loh mitos-mitos kecil, takutnya kita jadi kita percaya satu hal yang sebenarnya nggak benar, itu bahaya banget. Misalnya lagi nyapu malam-malam terus katanya jangan nyapu, ntar kalau nyapunya diganti sama orang lain nanti suaminya direbut orang lain atau apa. Banyak loh di Indonesia mitos gituan. Banyak sekali, maka dari itu perlu kita kaji dan kita perlu belajar. Nah, belajar di mana? Di Berita Islami Siang atau juga masa sore. Kini. Dan baik, untuk tema yang selanjutnya, hati-hati loh, sikap ini bisa melukai hati istri. Wah, sikap apa coba? Sikap apa ya? Saya juga penasaran nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.